Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Setiani. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu sasaran sindikat kejahatan narkoba adalah kalangan eksekutif. Berdasarkan analisis ancaman bahaya narkoba, kalangan eksekutif adalah kelompok yang memberikan kontribusi terbesar dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Rawannya penyalahgunaan di kalangan eksekutif karena secara ekonomi mereka memiliki kemampuan finansial untuk membeli apa saja yang mereka inginkan. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, kalangan eksekutif dipandang sindikat narkoba sebagai ladang subur untuk memasarkan narkoba. Beban kerja, tuntutan gaya hidup, dan pergaulan diindikasikan menjadi alasan penyebab kalangan eksekutif ini masuk dalam jeratan sindikat narkoba dan terjebak menjadi penyalahguna narkoba. Mereka tidak menyadari terjebak dalam penyalahgunaan akan membuat karir mereka hancur dan menjadi tidak produktif. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang rawan terjadi di kalangan para pekerja atau profesional akan berakibat pada berbagai gangguan. Antara lain, kondisi mental yang menurun dan kondisi emosional yang tidak stabil, serta kehilangan fokus akan pekerjaannya. Demikian diungkapkan oleh personal dan manajemen trainer Haryanto Kandani. Yang mendasar mungkin untuk kalangan para profesional dan eksekutif adalah sebagai bentuk pelarian dari tekanan, tuntutan kerja, tingkat stres yang tinggi, dan juga aktivitas yang mungkin mereka mulai jenuh. Akhirnya mereka mulai menggunakan narkoba sebagai sebuah bentuk pelarian. Dan juga faktor-faktor lainnya bisa didukung oleh karena pergaulan atau mungkin pola kebiasaan buruk yang memang belum beres dari masa lalu mereka.
Menurut Haryanto, kalangan profesional dan eksekutif terjerumus ke dalam narkoba biasanya sebagai bentuk pelarian dari berbagai masalah atau terbawa gaya hidup tidak sehat akibat ajakan teman pergaulan. Penyalahgunaan narkoba akan membuat produktivitas seseorang di dalam aktivitas mereka sebagai kalangan eksekutif dan profesional itu akan menurunkan produktivitas karena mental mereka tidak mendukung di dalam pekerjaan tersebut. Akhirnya mereka mungkin kehilangan fokus dan juga akan berdampak pada keluarga mereka, ekonomi mereka. Meningkatkan sisi spiritual merupakan salah satu upaya bagi diri seorang pekerja untuk menghindarkan diri dari narkoba. Solusi lainnya adalah adanya kesadaran perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang baik agar terciptanya suasana dan menghasilkan pribadi profesional yang positif dan bersih dari narkoba. Penguatan dalam sisi spiritual mereka menurut keyakinan mereka masing-masing itu akan sangat membekali mereka untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan yang begitu rentan dengan penyalahgunaan narkoba ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, terutama di dalam lingkungan kerja, agar orang-orang yang ada di dalamnya terbebas dari narkoba. Yang pertama tentu dengan membangkitkan kesadaran diri dari para orang-orang yang ada di dalamnya, khususnya kalangan eksekutif, profesional, mungkin lewat program-program pengembangan karakter atau mental, dan juga penyuluhan. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, Meng. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, kalangan eksekutif dianggap sebagai kalangan yang berpendidikan dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun siapa sangka, berdasarkan analisis ancaman bahaya narkoba, kalangan tersebut menjadi kalangan yang paling rawan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya karir yang dipertaruhkan, bahkan keluarga bisa hancur akibat terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Menurut catatan penelitian Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011, sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di kalangan para pekerja atau eksekutif. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Haryadi B. Sukamdani, dengan kemampuan finansialnya, pekerja atau eksekutif mampu membeli apa saja untuk memenuhi kebutuhan dirinya.
Faktor tekanan pekerjaan yang tinggi dan juga kebiasaan menjadi pecandu sejak sekolah, menurut Haryadi Sukamdani, merupakan penyebab lain bagi kalangan pekerja atau eksekutif terjerumus pada narkoba. Narkoba ini sangat-sangat tidak hanya merusak kesehatan daripada penggunanya sendiri, tapi pada kenyataannya juga akan merusak dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri, karena biaya yang kita keluarkan maupun juga produktivitas daripada eksekutif maupun daripada pekerja kita pasti akan menurun. Ketergantungan terhadap narkoba dapat menurunkan produktivitas pekerja dan yang pasti dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Bila hal ini terjadi, menurut Haryadi, narkoba tidak hanya menimbulkan kerugian pada kesehatan, namun juga kinerja sebuah perusahaan. Dan secara makro akan menimbulkan kerugian ekonomi bangsa. Ya, jadi memang kalau penggunaan narkoba, apalagi digunakan di dalam lingkungan pekerja, itu jelas akan membuat produktivitasnya akan menurun. Fungsi-fungsi motorik mereka pasti akan terganggu, dan juga fokus terhadap pekerjaan itu juga pasti akan terganggu. Sehingga kondisi ini pasti akan menurunkan produktivitas kerja mereka dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Menurut Haryadi Sukamdani, aturan dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba dan mencegah para profesionalnya terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Para eksekutif dan juga pekerja terjerumus dalam narkoba, menurut saya faktornya ada beberapa ya. Pertama adalah faktor lingkungan. Jadi ini yang saya melihat juga sangat berperan besar. Lingkungan ini bisa dari lingkungan pekerja di sekitarnya maupun juga akibat dari tekanan ataupun kondisi daripada psikologis dari yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa mereka bisa menghilangkan depresi dengan cara-cara seperti itu. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan eksekutif, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba.
Upaya ini bisa dilakukan bila ada kesadaran penuh yang dimiliki seluruh anggota lingkungan sebuah perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena akibat narkoba, sumber daya manusia tentunya akan lemah dan tidak produktif dan mengancam keberlangsungan perusahaan. Memiliki karir cemerlang merupakan impian sebagian besar para profesional atau pekerja. Namun impian tersebut tidak akan dapat tercapai bila seseorang tidak memiliki komitmen untuk mewujudkannya. Dengan bekerja keras dan menepis segala gangguan antara lain narkoba adalah Profesor Firmansyah PhD. Berkat dedikasi terhadap ilmu dan profesinya sebagai dosen, Firmansyah tercatat sebagai dekan termuda di Indonesia. Firmansyah, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang juga sebagai pengamat ekonomi, juga memandang narkoba menjadi salah satu ancaman serius bagi kalangan profesional dan eksekutif di Indonesia. Narkoba akan sangat berpengaruh terhadap tidak hanya produktivitas si individu, tetapi juga lingkungan dan suasana kerja secara keseluruhan. Menerapkan gaya hidup sehat dan mampu mengolah stres, menurut Firmansyah, adalah salah satu cara bagi kalangan profesional atau pekerja untuk mencegah pada pelarian yang negatif, antara lain narkoba. Tidak hanya memiliki pemahaman dan informasi tentang bahaya narkoba di kalangan profesional sendiri, tetapi juga mekanisme pengawasan dan kontrol perusahaan perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba. Menurut saya memang ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa tingkat stres di tempat pekerjaan, kemudian kompetisi di pekerjaan, target-target yang harus dicapai, itu memacu sejumlah eksekutif untuk mengkonsumsi narkoba. Kalangan profesional sebagai salah satu tulang punggung kemajuan industri dan perekonomian bangsa perlu memiliki kesadaran untuk mendukung tekad pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalangan profesional, menurut Firmansyah, sebagai salah satu tulang punggung kemajuan industri dan perekonomian bangsa, perlu memiliki kesadaran untuk mendukung tekad pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Perlu ada upaya yang sungguh-sungguh, baik dari semua elemen masyarakat, pemerintah, kemudian kaum profesional, perguruan tinggi, tidak hanya memberikan edukasi, tidak hanya memberikan pemahaman dan informasi, tetapi juga mekanisme pengawasan dan kontrol di lingkungan kerja. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba.
Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bangsa Indonesia sedang memasuki era persaingan bebas di mana dituntut kualitas sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Perkembangan sektor industri juga menuntut sumber daya yang sehat secara fisik dan mentalnya. Namun di sisi lain ancaman bahaya narkoba mengancam kalangan eksekutif sebagai tulang punggung industri. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya untuk menjadikan kalangan eksekutif memiliki pola pikir, sikap dan keterampilan menolak secara tegas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Nita Yudi, perempuan Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan menduduki posisi penting pada sebuah perusahaan. Sebagai kaum profesional yang memiliki banyak kesempatan dan kemampuan secara ekonomi, mereka juga rentan terjerumus pada persoalan narkoba. Ini adalah masalah tren kali ya. Rasanya kalau kita melihat pengguna narkoba, rasanya semakin hari semakin tinggi. Ini tadi saya sebutkan karena tren, karena gaya hidup dan sebagainya, maupun termasuk tingkat stres yang tinggi terhadap pekerja. Menurut Nita, perlu dilakukan upaya pencegahan agar para pekerja maupun pemimpinnya tidak masuk ke dalam lembah hitam narkoba. Di antaranya dengan meningkatkan inisiatif perusahaan untuk menerapkan berbagai aturan dan aktivitas bagi seluruh pekerja yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung dapat mencegah para pekerjanya dari narkoba. Dari perusahaan sendiri pun harus mempunyai satu program khusus, program family gathering, program kalau perempuan kebanyakan sebagai pimpinan perusahaan itu mempunyai manajemen by love. Jadi kita kadang-kadang sampai turun ke bawah bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan. Jangan sampai anak buah akhirnya stres sendiri karena melihat pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kita juga memberikan masukan penyuluhan. Contohnya let's say kita mungkin bisa kerjasama dengan BNN untuk tiap rutin berapa kali hadir di dalam program kantor kita untuk bisa memberikan penyuluhan bahwa bahaya narkobanya. Menurut Nita Yudi, bahwa penting sekali bagi sebuah perusahaan untuk menindak tegas siapapun yang terbukti menyalahgunakan narkoba di lingkungan pekerjaannya. Pekerja atau kalangan eksekutif yang menyalahgunakan narkoba, menurut Nita Yudi, berarti mempertaruhkan masa depan diri dan keluarganya. Kalau untuk kami, memang di perusahaan itu sudah ada peraturan. Siapapun, baik pekerja maupun di tingkat level manajemen yang terlibat narkoba, sudah tidak ada SP1, SP2, langsung dikeluarkan. Karena memang sudah ada aturannya juga, karena ini berakibat nanti buruk kepada lingkungan sekitarnya. Sebelum masuk sebagai pekerja, yang pertama kita harus tes dulu apakah terlibat dengan hal barang haram tersebut, narkoba. Kemudian setiap rutinitas berapa bulan atau setahun bisa 2-3 kali untuk melakukan hal-hal tes tersebut. Ini untuk mencegah apabila ada sesuatu yang memang mengkhawatirkan. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja di Indonesia, alangkah baiknya kalau kita berbuat hal yang positif. Jauhi hal-hal yang negatif semacam narkoba, bahwa narkoba itu tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan bisa merusak masa depan Anda sampai dengan keluarga Anda. Kalau nanti generasi penerus bangsa ini terkontaminasi barang yang haram, artinya nanti Indonesia tidak berkembang dengan baik. Indonesia bisa berkembang apabila generasi penerus bangsanya sehat dan bebas dari narkoba.
Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, Mek. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Karir pekerjaan dan masa depan keluarga salah satunya ditentukan oleh sikap pribadi kita. Jangan hancurkan harapan keluarga, cegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja. Demikian pemirsa, selama 30 menit kita telah saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.